Terpujilah namamu Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Sungguh Tuhan mohon anugerah-Mu bagi setiap kami. Sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, kami secara pribadi mendapatkan firman dari Tuhan itu sendiri. Berbicaralah pada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, hari ini adalah awal dari bulan keluarga di dalam GKY Kuta Bali. Dan saudara, hari ini kita merenungkan sebuah makna, keluargaku mendapatkan makna. Sebuah tema, keluargaku mendapatkan makna. Saudara, saya tidak tahu saudara mengetahui atau tidak, tetapi ada satu buah grup band, yaitu grup band Chicago, saudara. Ini grup band yang menarik karena dibentuk tahun 1967 dan sampai sekarang masih aktif meskipun sudah berganti formasi dan corak musiknya pun ada pergeseran. Saudara, ada sebuah album yaitu Chicago 7 yang dikeluarkan tahun 1974. Dan di dalam lagu itu, saudara, ada sebuah lagu yaitu Searching for So Long, itu ada syairnya berkata begini. Dia katakan demikian, saya telah mencari untuk mendapatkan sebuah jawaban demikian lama. Sekarang saya tahu hidup saya memiliki makna. Saudara, ungkapan dari lirik ini sebenarnya menyiratkan bahwa manusia membutuhkan arti dalam hidupnya. Manusia berusaha mendapatkan makna dari hidupnya. Seperti juga saudara yang tersirat dari pernyataan ini. Apabila kita memiliki mengapa untuk diri sendiri di dalam hidup, kita akan dapat berdamai dengan hampir semua bagaimana. Saudara, sekali lagi ini menyiratkan, entah sebagai pribadi, individu, ataupun bersama-sama sebagai keluarga, orang itu mencari makna, ingin mendapatkan arti dari hidupnya. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 105, saudara. Ayatnya sudah saya tuliskan. Mari sama-sama kita membacanya ayat ini. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Jemaat sekalian, Mazmur 105 ini, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu tidak tertulis dari siapa. Tetapi Mazmur ini paralel saudara dengan apa yang ada di dalam 1 Tawarikh 16. Sehingga sebenarnya ini merupakan Mazmur dari Daud. Tetapi di Mazmur 105 itu diedit, digabungkan dengan Mazmur lain. Saudara, Mazmur 105 ayat 1-15 adalah dari Daud ketika Daud telah memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Pada saat itu saudara, Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Daud sudah punya kuasa, Daud sudah punya pasukan yang mengikuti dia dengan setia. Tetapi Daud tahu bahwa penting sekali tabut perjanjian ada di Yerusalem. Pertanyaannya, apa sih pentingnya tabut perjanjian? Saudara, tabut perjanjian itu sendiri di dalam 1 Tawarikh 28 dikatakan dia adalah tumpuan kaki Allah. Di dalam tabut perjanjian itu isinya adalah loh batu yang Allah tuliskan di zaman Musa, dan kemudian ada tongkat Musa dan ada mana. Tapi tabut perjanjian itu dikatakan tumpuan kaki Allah, jadi bayangkan saudara, raja duduk di tahtanya, kemudian ada tempat untuk kakinya bertumpu. Saudara, Daud ingin sekali tabut perjanjian ada di Yerusalem, yang merupakan pusat dari kehidupan orang Israel, pusat dari masyarakat dan pusat ibadah, sebab Daud merindukan, Daud berhasrat Allah itu hadir di pusat kehidupan umatnya. Daud tidak semata-mata mengutamakan kuasa yang sudah di tangannya. Daud tidak semata-mata berpegang pada pasukan yang setia atau ada istri dan selir yang mengikutinya. Jemaat sekalian, Daud itu tahu bahwa arti
yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan, tidak dari yang lain. Dan kemudian Daud juga memberikan perintah, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya, dan menarik ada sebuah imbuhan di sana, senantiasa. Artinya apa? Terus menerus. Menjadi suatu kebiasaan. Bapak mencari Tuhan? Iya. Senantiasa. Saat Paskah dan Natal, ya itu bukan senantiasa seperti itu, saudara. Teratur. Kapan? Itu Paskah sama Natal, bukan juga. Hari Minggu saja, ya bukan juga. Tapi terus menerus dalam setiap aspek hidup kita. Tapi saudara, untuk kita gali lebih jauh ya, apa sih sebenarnya mencari wajah Tuhan, mencari kekuatannya? Saudara, saya mencoba membandingkan dua ayat Alkitab di Perjanjian Lama 1, Perjanjian Baru 1. Di Perjanjian Lama itu di 1 Tawarikh 22 ayat 19 dikatakan begini, arahkan hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Nah, jadi mencari Tuhan dalam konteks apa sini saudara? Mengarahkan hati dan jiwa. Jadi dari teks ini mencari Tuhan adalah mengarahkan hati. Kemudian di Kolose pasal 3 dikatakan begini, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada. Meskipun kalimatnya beda tapi maknanya sama, mencari Tuhan. Lalu ditambahkan, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Jadi saudara, kita ngeh sekarang. Kita tahu sekarang bukan? Bahwa mencari wajah Tuhan, mencari Dia itu adalah ini saudara. Mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Tapi contohnya bagaimana? Kira-kira seperti apa? Mari kita mulai dari hal yang sepertinya lebih dekat dan lebih sering kita bicarakan, yaitu aspek kerohanian, aspek keagamaan. Orang yang mencari Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kepadanya. Waktu ibadah kepada Tuhan, maka itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya mendengarkan khotbah dari mentor saya, saudara. Ya, beliau membimbing saya menyelesaikan studi MDiv dan MTH, yaitu Pendeta Yakub Susabda, yang menceritakan bagaimana dia terkesima melihat ketekunan umat lain dalam ibadahnya. Menyiapkan diri begitu rupa, baik secara fisik maupun perlengkapannya. Mohon tanya untuk saya dan saudara, waktu kita doa pribadi di rumah, seberapa kita serius dan sungguh-sungguh? Waktu kita ibadah di gereja, seberapa sungguh-sungguh kita? Fisik mungkin sepertinya oke, kita berpakaian yang rapi, tapi hati pikiran kita bagaimana? Tapi saudara, kemudian lebih jauh yuk kita berpikir. Kalau mencari Tuhan hanya masalah ibadah, lagi-lagi itu hanya momen-momen tertentu saja. Tapi ini kan dikatakan senantiasa, terus-menerus. Jadi ini bicara sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Waktu kita mau berbuat, waktu kita berkata-kata, saat kita mengekspresikan perasaan, saat berpikir, saat menggumulkan, memikirkan, membayangkan yang di dalam batin, semua itu dalam kerangka mengarahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Maka saya teringat pada tahun 90-an, bagi saudara yang saat itu bukan anak-anak, mungkin saudara masih ingat, ada gerakan WWJD, What Would Jesus Do? Itu WWJD di mana-mana. Dulu modelnya masih ada selipan buku, selipan Alkitab, itu banyak tuh saya temukan di toko-toko buku Kristen. WWJD, ada stiker di mobil. Mencoba menolong kita menghayati kalau Kristus dalam posisi kita, apa yang Kristus akan lakukan. Nah, saudara, di sini sebenarnya kita diminta dalam semua aspek hidup kita. Yang pertama, itu cocok nggak dengan firman Tuhan?
Kita mau memilih melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas itu mungkin memberikan kepada kita kesenangan. Mungkin memberikan kepada kita jalan yang lebih cepat. Tapi kalau tidak sesuai firman, ya jangan dipilih. Tetapi ada bagian-bagian yang mungkin sepertinya bisa didiskusikan. Ya, apakah ini sesuai dengan firman atau enggak? Maka ada aspek lain. Menjadi batu sandungan atau enggak? Menjadi berkat atau enggak? Rasul Paulus di 1 Korintus 1 Korintus tentang makanan itu pasal 11 ya, 10-11. Tiba-tiba lupa memoris, pasal 11. Itu bicara tentang bagaimana tentang makanan, contohnya. Tapi saya ambil contoh yang dalam pengertian keluarga, saudara ya. Misalnya begini, memang tuntutan pekerjaan sebagai hamba Tuhan itu membuat saya waktu kerja itu sebetulnya praktis nggak ada batasnya. Saudara, saya pernah bekerja kantor, saya pernah bekerja dalam jam yang disiplin sebagai seorang kantoran, tetapi ketika jadi rohaniwan, waktu di rumah itu pun bisa saya gunakan untuk pelayanan. Misalnya saja persiapan bahan. Persiapan bahan itu membutuhkan waktu baca yang tidak sedikit. Nah, saudara sekalian, jadi atas dorongan tanggung jawab, bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya pulang ke rumah ingin langsung membaca. Tetapi tiba-tiba semu menginterupsi. Membutuhkan sesuatu untuk saya lakukan bagi pekerjaan rumah. Saya mau baca, salah nggak? Nggak salah. Saya mau persiapan. Tetapi semu membutuhkan sesuatu. Atau tiba-tiba saya sudah buat janji untuk suatu kegiatan gerejawi. Baik nggak? Baik. Perlu dilakukan? Perlu. Tetapi tiba-tiba anak saya membutuhkan bantuan saya. Kadang-kadang hal itu membuat kita perlu berpikir yang mana yang tidak jadi batu sandungan, yang mana yang menjadi berkat, dan bagaimana mengelolanya. Betul tidak? Tetapi saudara sekalian, kalau kita dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan bisa mengatur begitu rupa dan mengelolanya dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat keseimbangan terganggu. Tetapi inilah sebetulnya arena permainan kita. Dan nanti kita akan bahas di aspek yang agak ke belakang tentang penerapan ini. Tetapi saya harap ini cukup jelas bagi kita bahwa orang yang mencari wajah Tuhan adalah orang yang mengarahkan hati dan pikiran kepadanya dalam setiap aspek hidup, termasuk kalimat yang di bawah ini. Yaitu karena dikatakan mencari kekuatan Tuhan, maka dengan sepenuh hati kita sadar segala sesuatu adalah dari Tuhan dan karena Tuhan. Pada waktu pandemi melanda, riset juga menunjukkan, saudara, saya membaca beberapa riset, orang itu berbondong-bondong mencari Tuhan. Berdoa, jam doa lebih banyak, saudara. Ibadah-ibadah online diikuti dengan sungguh-sungguh. Saya dan saudara juga berdoa, Tuhan ini bagaimana? Tuhan tolong. Sungguh-sungguh kita berdoa. Waktu itu roda kehidupan macet. Kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekarang saat roda itu berputar lagi, bahkan mulai menggelinding. Makin lama makin cepat, makin cepat, makin cepat. Bahkan untung udah bertambah. Semuanya tampak baik. Dan WHO sudah umumkan pandemi nggak jadi masalah. So, kita lupakan Tuhan. Seberapa saya dan saudara masih sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Jemaat sekalian, izinkan saya mengajak kita semua untuk sungguh mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Andalkan kekuatannya. Dan mari saudara, kita akan temukan makna hidup yang sejati di dalam Tuhan. Poin yang kedua. Kalau begitu sekarang bagaimana kaitannya dengan keluarga? Bagaimana keluarga dengan makna hidup ini? Saudaraku, tadi ketika singkat saya kebaktian pertama tadi, Pak Julius ada mengatakan bahwa keluarga itu lembaga atau institusi yang terkecil di dalam struktur masyarakat. Tadi KU1, Pak Julius ada katakan itu.
Benar, saudara, keluarga institusi paling kecil. Keluarga suami istri itu keluarga. Suami istri anak, keluarga yang diperluas. Ya. Tetapi saudara tahu keluarga itu berdampak besar dalam menentukan arti dalam hidup seseorang. Contoh saja, saya sudah pernah gunakan ini sebagai contoh di dalam khotbah saya. Saudaraku, ada keluarga yang mengajarkan kepada anaknya dari kecil, diajarkan begini, kamu kalau cari teman, cari orang yang membuat kamu untung. Segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu harus mencari yang penting kamu untung. Dari kecil. Maka anak ini bertumbuh berkembang menjadi pribadi yang bagaimana, saudara? Hidupnya berarti apabila dapat untung. Nggak dapat untung, nggak ada artinya. Segala sesuatu dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Betul? Betul. Contoh yang lain. Wah, nah ini dibimbing begitu rupa, dipengaruhi oleh teladan hidup begitu rupa, bahwa yang berarti bagi mereka adalah uang. UUD, ujung-ujungnya duit. Maka anak ini sampai besar, bertumbuh dengan memandang arti hidupku adalah pada uang, pada kekayaan. Saudara sekalian, pengaruh dari keluarga inti, keluarga besar bisa demikian. Tetapi saya ingat saudara, di perjanjian lama itu Salomo di Pengkhotbah pasal 2 itu berkata begini. Dia mengumpulkan harta. Dia punya banyak selir. Dia katakan dia menjadi lebih besar daripada siapapun di Yerusalem. Salomo berkata dia tidak menahan hatinya untuk hal-hal yang membahagiakan dirinya sendiri. Salomo tidak menahan hati dari apapun yang dia inginkan. Kalau saya yang ngomong mungkin saudara bisa pandang, loh kan Musa belum melihat banyak, belum memiliki banyak. Tapi ini Salomo yang berkata, lebih besar daripada siapapun di Yerusalem. Bahkan Ratu Negeri Sheba kagum pada kebesaran kerajaan Salomo, bukan? Tapi Salomo bilang apa? Segala sesuatu sia-sia. Bahkan Salomo berkata, kemudian selanjutnya saudaraku, siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Kalau saudara baca teks yang lain, mungkin teks Mandarin akan menemukannya berbeda. Ini karena masalah terjemahan. Tapi saya sudah bandingkan terutama dengan teks yang disebut Septuaginta. Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Itu sering kali saya jadikan acuan karena diterjemahkan pada tahun 250 sebelum Masehi. Itu selesainya, bukan awalnya. Diterjemahkan oleh 70 rabi. Dan itu menjadi kitab penting yang dibaca rabi-rabi Yahudi. Maka terjemahan bahasa Indonesia dibandingkan Septuaginta, dibandingkan terjemahan Inggris yang dominan dalam studi Alkitab, terjemahan ini akurat. Siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Ini kata Salomo. Maka saudara sekalian, sekali lagi ini menegaskan betapa pentingnya saudara memang kita mencari makna di dalam Tuhan, dan hendaknya keluarga juga demikian. Berperan begitu rupa sehingga seluruh anggota keluarga mendapat makna di dalam Tuhan. Tapi mari kita mundur kepada satu langkah yang lain ke belakang, yaitu melihat keluarga yang faktanya tidak selalu berhasil di dalam membentuk makna di dalam keluarganya. Karena ada suami yang dengan gampang meninggalkan istrinya. Ada istri yang dalam pelayanan saya kemudian dengan pria lain. CLBK, apa saudara? Cinta lama belum kelar. Kemudian ada apa lagi? Orang tua melakukan kekerasan kepada anak. Dan kemarin saya membaca sebuah artikel, di mana di artikel itu seorang anak itu mengatakan tentang sosok ayahnya itu yang kemudian berkata, kamu anak sial, adanya kamu kita jadi sial. Kekerasan fisik, kekerasan verbal. Tapi juga ada yang gini saudara, tidak kekerasan fisik, tidak kekerasan verbal, tapi mengabaikan anak. Ada nggak? Ada. Neglecting parenting, mengabaikan anak. Itu membuat anak merasa dirinya nggak berarti.
Saudara, riset itu memang memperlihatkan, saudara, pengaruh keluarga. Sebenarnya, saudara, secara umum kita bisa tahu dah bagaimana suami mempengaruhi istri, ya. Istri pengaruhi suami, saudara. Kalau tahu seorang jurnalis investigatif yang bernama Lee Strobel membuat buku-buku, misalnya The Case for Christ, The Case for God. Nah, itu buku-bukunya sudah beberapa diterjemahkan. Itu dia menjadi Kristen, bahkan menjadi seorang yang membela iman Kristen dengan teknik jurnalisnya karena pengaruh sang istri. Tetapi riset tentang parenting itu banyak, saudara, termasuk riset yang dilakukan di Indonesia, yaitu dari sebuah lembaga yang bernama Bilangan Research Center. Saudara, lembaga ini dari Indonesia, Pak Handi Irawan ada di sana. Kemudian melibatkan juga beberapa orang dari STT Saat, saudaraku. Riset ini dilakukan tahun 2017-an, dipublikasikan 2018. Ini hasil riset pengaruh ayah ibu kepada anak dengan kriteria berbeda. Bar yang paling atas itu kalau ayah saja yang sungguh-sungguh murid Kristus. Di bawahnya bar yang kedua adalah kalau ibu saja yang sungguh-sungguh murid Kristus. Bar yang ketiga dari setiap poin ini adalah kalau dua-duanya sungguh-sungguh murid Kristus. Bar yang keempat adalah kalau dua-duanya bukan sungguh-sungguh murid Kristus. Mari kita lihat untuk setiap item ini. Bar mana yang paling panjang? Bar yang ketiga, yaitu bar yang menunjukkan pengaruh dari ayah dan ibu yang dua-duanya sungguh-sungguh murid Kristus. Sekarang kita lihat hasil risetnya. Saat ayah dan ibu sungguh-sungguh murid Kristus, anak-anak mengetahui tujuan hidup di dalam Tuhan. Ini yang diriset adalah anak-anak remaja. 3.500-an orang responden. Kalau saudara pernah melakukan studi kuantitatif seperti ini, saudara akan tahu itu responden yang sangat valid karena 3.500-an orang. Hasilnya, saudara, orang-orang yang tahu tujuan hidup apa sih? Kan mendapat makna di dalam Tuhan, kan? Jadi kalau saudara dan saya, kita dengan pasangan kita murid Kristus yang sejati, anak-anak menemukan tujuan hidup. Kemudian yang berikutnya, merasakan persekutuan erat dengan Tuhan lebih besar, pernah berpikir ingin bunuh dirinya baru lebih kecil, paling kecil. Bar ketiga. Kenapa keinginan bunuh diri paling kecil di situ? Artinya dia punya harapan. Artinya dia tahu hidupnya punya makna. Dan kemudian yang terakhir, dia yakin berhasil mewujudkan mimpi. Artinya apa? Kalau kita murid Kristus yang sejati, saudara, anak-anak itu mengobservasi papa mamanya, melihat teladan papa mamanya, maka anak itu pun punya kepercayaan diri, punya daya juang. Apalagi dilengkapi dengan hal-hal lain yang dilakukan oleh orang tua. Saudara, ada bagian riset yang menunjukkan bagaimana ketika orang tua itu mengajarkan anak-anaknya tentang kebenaran Alkitab. Tapi yang ini adalah orang tua yang mempengaruhi anak atau peduli kepada aspek-aspek di luar teologi, di luar kebenaran Alkitab. Yaitu misalnya orang tua yang peduli kepada kebutuhan pendidikan anak, PR anak, kemajuan anak. Maka ternyata saat orang tua peduli akan kemajuan anak, mengajak anak diskusi, menolong anak menyelesaikan tugas di sekolah, di kampus dan seterusnya. Yang pertama, anak itu lebih mengetahui tujuan hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, anak itu punya persekutuan yang akrab dengan Tuhan, harapan lebih besar, keinginan pernah berpikir bunuh dirinya lebih kecil, dan punya kepercayaan diri yang besar, dia yakin akan bisa mencapai mimpi-mimpinya. Jadi mempengaruhi anak untuk kenal Tuhan bukan cuma masalah, nah, sini. Mari kita belajar kitab Filipi, di mana Rasul Paulus berkata, bukan. Tapi juga kita care nggak pada kebutuhan sekolahnya, aspek tugasnya. Dia mungkin ngeles, mau, ada konser. Kita care nggak nganterin dia?
Kita care nggak tolong dia? Bukan cuma masalah kita mengajarkan saja. Dan hal yang terakhir saudara, ya, ini memang banyak grafiknya, saya tidak mungkin tampilkan semua. Kalau saudara mau di koleksi saya punya 2 bukunya saudara. Ini grafik yang ketiga adalah berkaitan dengan relasi suami istri. Ternyata relasi suami istri yang hangat, yaitu bar yang paling muda warnanya. Relasi yang hangat membuat anak lebih mengetahui tujuan hidupnya. Saudara, ayah mengajarkan anak kebenaran, ngajak anak berdoa, ngajak anak baca Alkitab, tapi kepada mamanya dia keras bukan main, kepada mamanya dia membuat suasana rumah nggak nyaman. Anak ternyata juga pertumbuhan rohaninya lebih kecil. Jadi harmonislah kita dengan pasangan kita bagi kita yang sudah berkeluarga. Saudara sekalian, riset-riset ini menunjukkan yaitu bahwa keluarga memang berperan penting. Sehingga setiap anggota di dalam keluarga itu memperoleh arti yang sesungguhnya di dalam hidup. Tapi izinkan saya menghela napas sebentar, saudara. Kenapa? Karena saya mau ajak saudara untuk masuk ke dalam potret nyata kehidupan orang yang sungguh-sungguh Kristen. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tapi di dalam keluarganya. Saya mulai dari Daud, yang tadi kita renungkan Mazmurnya. Siapa di sini berani bilang Daud bukan sungguh-sungguh umat Allah? Saya rasa nggak ada yang berani bilang itu ya. Tapi Daud punya istri namanya Mikal binti Saul. Saudara tahu ceritanya kan ya, bahwa ketika Daud membawa bait Allah, tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem, kan Daud menari-nari sekuat tenaga sampai bertelanjang dada, membuka pakaiannya. Kemudian Mikal binti Saul menertawai Daud. Ada kesan dia itu menghina Daud. Artinya apa saudara? Daud yang sungguh-sungguh mencari Allah, ternyata Mikalnya mengenal Allah tidak seperti Daud mengenal Allahnya. Nah, ini artinya apa? Daud gagal mempengaruhi istrinya untuk satu pengenalan dengan Allah seperti dirinya. Karena mereka apa? Suami istri, saudara. Bagaimana dengan relasi dengan anaknya? Saudara, kita tahu bukan Amnon memperkosa adiknya, Tamar. Kita tahu bukan Absalom dengan Adonia kemudian mau mengkudeta Daud. Di Alkitab saudara tahu Imam Eli, imam besar, punya 2 anak yang dikatakan dursila, yaitu Hofni dan Pinehas. Saudara tahu nabi besar berikutnya, yaitu Samuel. Ya, dia melayani setelah Eli, dia dikatakan salah satu hakim besar Israel, dia juga adalah nabi, punya 2 anak. Dursilah juga saudara, Yoel dan Abia. Jadi gimana ini? Orang Kristen pengikut Tuhan yang sejati tapi gagal mempengaruhi anggota keluarganya. Di dalam sejarah hidup yang lebih kontemporer dengan kita, saudara, ini dicatat di dalam beberapa buku, artikel. Saya kutip ini yang dari Christianity Today bulan Maret tahun 2005. Ini suatu buletin online sekarang dengan judul artikel Imperfect Instrument, alat yang tidak sempurna, tentang seorang pribadi bernama Bob Pierce yang merupakan pendiri dari World Vision International. Di Indonesia menjadi bernama Wahana Visi Indonesia. Teman dekat saya juga melayani di sana, dan saya tertarik mempelajari dan mengetahui bahwa kemudian Bob Pierce ini seorang yang luar biasa dalam pelayanan. Pelayanannya bukan cuma lintas negara bagian di Amerika, lintas negara dan lintas benua. Dia punya seorang putri namanya Sharon. Sharon ini mengalami pergumulan hidup. Dia kesepian. Dia punya tekanan hidup sebagaimana orang pada umumnya punya masalah. Dia pengen ketemu Bob Pierce.
Dia pengen Bob Pierce pulang. Tapi Bob Pierce nggak mau pulang. Sharon yang kecewa, putus asa, dia coba bunuh diri. Tapi terselamatkan, saudara, puji Tuhan. Bob Pierce tetap nggak mau pulang. Istrinya pulang nemenin Sharon. Dan di dalam sebuah artikel, Sharon itu berkata, I just need to have my daddy's arm around me. Aku cuma ingin papaku tuh memeluk aku. Tapi tetap Bob Pierce sibuk kemana-mana, sampai akhirnya saudara kemudian percobaan kedua dan kali ini Sharon berhasil membunuh dirinya. Bob Pierce datang ke pemakaman Sharon dengan membawa koper. Setelah pemakaman selesai, dia lalu pergi ke benua lain lagi. Mungkin kita bisa geleng-geleng dan berkata, kok pelayan Tuhan begitu ya? Tapi mari kita berkaca. Karena saya pun mau akui di hadapan saudara, bahwa kalau saya tidak hati-hati, saya juga bisa gagal sebagai suami dan ayah. Saya bersyukur Tuhan berikan kepada saya seorang pendamping seperti istri saya sekarang, yang mengingatkan, yang menegur. Saya pernah ada di dalam masa ketika 2014 sampai 2016, saya sambil pelayanan di Jakarta, dan saya kemudian menyelesaikan studi saya, magister saya untuk konseling, di mana magister konseling itu saya bukan cuma studi, tapi ada praktikum konseling 500 jam. Menyelesaikan studi, menyelesaikan tesis, menyelesaikan praktikum sambil pelayanan ngurusin rumah, saya Senin sampai Minggu nonstop. Tetapi kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya tidak cepat-cepat disadarkan meskipun mungkin saya lamban dalam mengerti. Maka anak-anak saya juga bisa mengalami kekecewaan terhadap saya. Maka saya ingin mengajak kita semua saudara, bahwa siapapun kita, bagaimanapun keberadaan kita, sejauh masih ada hari ini, kita masih bisa membuat segala sesuatunya lebih baik. I may not start it well, but I can finish it well. Saya mungkin memulainya dengan tidak baik, tapi saya bisa mengakhirinya dengan baik. Oleh karena itu saya mengajak saudara sekalian yang pertama, mari setiap individu dimulai dari individu kita. Sungguh-sungguh arahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan, senantiasa andalkan kekuatannya. Individu dulu, supaya kemudian baru kita bisa melangkah kepada orang lain. Yang kedua, mari kita secara sadar dan sengaja berperan di dalam keluarga. Maka saudara, dalam bulan keluarga tahun ini, kenapa kita itu ada challenge, ada tantangan Bible study, menolong orang tua punya kesempatan mendiskusikan hal-hal rohani. Aduh, Musa berat banget kalau diskusin Alkitab, saya kan nggak ngerti Alkitab. Sederhana saja, ajak Bible reading pun itu cukup baik. Bible reading saja, lalu masing-masing coba sharing isi Alkitab. Tapi nanti ada panduan kalau saudara ikut challenge ini. Tapi itu cara very simple kalau kita mau sesuatu di dalam keluarga, berkumpul bersama Bible reading masing-masing. Satu perikop misalnya baca bergilir, lalu masing-masing baca pribadi lagi. Nah itu bisa. Tapi dalam challenge yang gereja lakukan di bulan keluarga ini ada beberapa hal yang menjadi panduan. Di bulan keluarga kali ini kita ada challenge untuk family meal plan. Jadi mempersiapkan makanan untuk keluarga. Tujuannya apa? Menghangatkan relasi di dalam keluarga. Dan nanti ada family day 27 Mei. Itu bukan sekedar sarana fun-fun, tetapi sarana menghangatkan di dalam keluarga. Sebab riset tadi saya perlihatkan, kalau relasi hangat di dalam rumah, anak lebih bertumbuh. Bukan cuma aspek keagamaan, aspek kerohanian, tapi dia punya kepercayaan diri mencapai tujuan hidupnya. Siapa yang gak pengen anak kayak gini sih? Ah, saudara. Yang kedua adalah kita lebih intensional di dalam keluarga. Yang ketiga, karena kan Tuhan memberikan kepada kita yang berbeda-beda. Tuhan juga mengizinkan pengalaman yang berbeda. Ada di antara kita yang tidak lagi
di dalam keluarga dalam pengertian berpasangan dengan pasangan kita. Atau mungkin yang punya karunia berbeda sehingga belum berkeluarga. Apapun itu, mari saudara kita pengaruhi rekan-rekan di sekitar kita. Generasi yang lebih muda dari saya harus jujur, itu gradasi terhadap pentingnya keluarga itu besar sekali. Penurunan. Keluarga semakin tidak dihayati sesuatu yang penting. Maka kita bisa pengaruhi siapa saja sekitar kita mungkin bisa pengaruhi keluarga kita. Dan saya melihat di sini beberapa dari saudara adalah masih di dalam usia yang dikatakan pemuda gitu ya, remaja yang sudah lanjut. Mari saudara semakin mengenal diri dengan baik. Mari saudaraku, jalani gaya berpacaran yang sehat dan yang benar, yang dewasa. Mari persiapkan pernikahan saudara sebaik mungkin. Ya, Tuhan menolong kita untuk kita terus-menerus semakin bertumbuh di dalam hidup kita dan keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong tuntun pimpin kami dapat menghidupi, menerapkannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.